Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan membahas satu topik. Ini topiknya nggak serius-serius banget, karena judulnya nanti justru menggelikan. Karena judulnya nanti adalah Fakih Muqaddam itu ternyata bukan manusia. Nah ini kan begitu lucu ya, Fakih Muqaddam bukan manusia. Kenapa saya sebut Fakih Muqaddam bukan manusia? Ya karena ada alasan-alasan yang alasan itu semakin menguatkan saya bahwa Fakih Muqaddam bukan manusia. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak selalu terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, masuk pada topik pembahasan. Jadi apa yang akan saya bahas ini masih dalam kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah. Dan fokus yang saya bahas ini adalah di halaman 254, di mana di halaman ini membahas tentang penyebab kematian Fakih Muqaddam. Jika dalam video yang sudah lewat ini sempat dibahas oleh Gus Ayis Jayuli, di mana Fakih Muqaddam matinya karena keselak makanan, maka saya akan membahas tentang kematian Fakih Muqaddam dalam sisi yang berbeda. Jadi saya lebih menyebut bahwa Fakih Muqaddam bukan manusia karena sebab-sebab yang saya temukan dan tertulis dalam kitab Ba'alawi. Oke, saya akan langsung masuk pada pembacaan kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah halaman 254. Teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wafatuhu walam yazallahu fitil kalwaridati ar-rabbaniyati wal watajaliyati as-somadaniyati wal musyahadatil ilahiyah wal matolat ghaibatuhu ala ahlihi dhonnu annafil kal ghaibah li'adami aklihi fa'at amuhu ta'aman qalilan iyakdallahu amran kana maf'ula wasami'u qailan yakulu laulam tat'amuhu ta'aman wala syaraban la ammara lakum ahqaba fakana dhalika ta'am akhiru zadihi min hadhihi dar summa qadarallahu ma qadahu fil azal wa dana minhu waqtu qululil ajal fantaqala ila rahmatillahi lailatal jum'ati akhira lailatin min dhil hijjati akhira sanati salasin wa khamsina wa sittumiatin wa umruhu tis'un wa sabuna wa adumat musibatu mautihi alal anam wa amat ar-rudiyah al-khasu wal amu. Artinya apa? Ini bab membahas terkait kematian Fakih Muqaddam, moyang Ba'alawi yang fenomenal khusus di kalangan Ba'alawi. Jadi Fakih Muqaddam ini adalah walinya para wali yang keramatnya tiada banding, tiada tanding, tapi tidak meninggalkan satu karya sedikit pun. Jadi Fakih Muqaddam menjelang kematiannya, ini dijelaskan dalam kitab ini. Ia terus mengalami gelombang-gelombang ilahi, manifestasi abadi dan penglihatan ilahi. Jadi Fakih Muqaddam ini dalam kondisi sakitnya ini terus bermanifestasi, penglihatannya penglihatan ilahi. Jadi kayak di alam bawah sadar lah, sesuatu yang tidak nyata tampak seperti nyata.
Ketika ketidakhadirannya dari keluarganya semakin lama, mereka berasumsi bahwa hal itu disebabkan oleh kekurangan makanan. Nah ini, jadi Fakih Muqaddam ini sibuk bermanifestasi dalam alam bawah sadar. Kemudian menghilang dari keluarganya dalam waktu yang lama. Goib. Jadi Fakih Muqaddam itu goib lama dari keluarganya. Nah, sehingga keluarganya berasumsi bahwa Fakih Muqaddam dalam kondisi lemas, dalam kondisi tak berdaya. Ini keluarga Fakih Muqaddam berasumsi bahwa Fakih Muqaddam ini butuh asupan makanan. Sehingga Fakih Muqaddam disuapin lah. Ini bahasanya berarti disuapin makanan oleh keluarganya. Tapi yang nyuapin siapa? Nggak tahu, anaknya misalnya atau siapanya nggak tahu, pokoknya disuapin makanan oleh keluarganya. Setelah Fakih Muqaddam ini disuapi makanan oleh keluarganya, maka justru ada suara gaib yang didengar oleh seluruh keluarganya. Suaranya gimana? Suaranya adalah, seandainya engkau tidak memberinya makan atau minum, ia akan hidup sangat lama. Nah, disinilah bukan manusianya Fakih Muqaddam. Jadi ada suara gaib setelah Fakih Muqaddam itu disuapi makanan, kemudian justru ada suara yang mengatakan, seandainya engkau tidak memberi makanan kepada Fakih Muqaddam, engkau tidak ngasih minum kepada Fakih Muqaddam, maka justru Fakih Muqaddam ini akan bisa bertahan hidup yang sangat lama. Itu suara gaibnya. Nah, saya bahas di sini adalah Fakih Muqaddam berarti bukan manusia. Ketika manusia kekurangan daya, kekurangan energi, kekurangan suplemen, maka manusia ini butuh asupan makanan dan butuh minuman sebagai penyambung hidup. Ya walaupun kesehatan, kekuatan, dan umur manusia ini murni milik Allah, tetapi Allah punya cara untuk menjadikan manusia bertahan hidup, yaitu dengan mengonsumsi makanan yang baik, minum dengan minuman yang baik. Ini cara Allah untuk manusia bisa bertahan hidup. Nah, ketika Fakih Muqaddam di sini ketika dikasih makanan, dikasih minuman, ini justru menjadikan mati, maka ini kebalikan dari manusia pada umumnya. Dan ini kebalikan dari apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ini khususnya di surat Abasa ya, di surat Abasa dari ayat 24 hingga ayat 32 ini Allah dengan sangat tegas mengupas terkait makanan sebagai sumber kekuatan manusia dan sebagai cara Allah menyambung hidup manusia. Jadi dalam surat Abasa saya bacakan ya. Jadi fal yang duril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal aradu syaqqa fa'ambatsna fiha habba wa inaba wa qalba wa zaituna wa nahla wa hadza'iqa ukulba wa faqihata wa abba mata alakum wali'an amikum. Ini artinya bahwa maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ini dalam surat Abasa ayat 24. Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Diperhatikan makanannya dari makanan yang bersih, makanan yang baik-baik. Itu tujuannya agar kesehatan kita ya terjaga. Dengan makanan yang baik, dengan makanan yang bersih masuk ke dalam tubuh kita, maka kesehatan kita akan terjaga. Kemudian, sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian.
anggur, sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma, kebun-kebun yang rindang, buah-buahan, dan rerumputan. Semua itu disediakan untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Nah, ini sangat jelas dalam surat Abasa ayat 24 hingga ayat 32. Allah memaparkan bagaimana Allah memberikan rizki kepada manusia dengan menjadikan bumi ini subur. Supaya apa? Supaya makhluk Allah, baik manusia maupun hewan-hewan ternak ini bisa bertahan hidup, bisa hidup dengan baik. Jadi cara Allah dalam membuat hambanya ini bertahan hidup ya dengan dikasih rezeki berupa makanan dan minuman. Nah, ini namanya baru manusia. Manusia ketika fisiknya lemah, dikasih makanan, dikasih minuman, maka fisiknya akan pelan-pelan menjadi kuat, bisa bertahan hidup. Nah, beda dengan fakih muqaddam, pada saat ghaib hilang lama dari keluarganya. Ini dalam kondisi manifestasi ilahi. Artinya dalam kondisi di alam bawah sadar, sesuatu yang tidak nyata terlihat menjadi nyata. Nah, dalam kondisi ghaib lama, ini keluarganya punya pikiran. Mungkin fakih muqaddam lama tidak hadir di tengah-tengah keluarganya, ini karena butuh asupan makanan, butuh asupan minuman. Sehingga fakih muqaddam disuapilah makanan. Nah, setelah fakih muqaddam disuapi makanan, apa yang terjadi? Justru datang suara gaib. Andaikan kamu tidak memberi makan kepada fakih muqaddam, maka fakih muqaddam justru akan bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama. Ya, ini kan kebalikan dari manusia. Berarti kesimpulannya, ini dalam kitab Balawi sendiri, saya tinggal menyimpulkan. Berarti kesimpulannya adalah fakih muqaddam bukan manusia. Karena jika manusia fisiknya lemah, maka ketika mengkonsumsi makanan atau meminum minuman, maka manusia ini fisiknya akan pelan-pelan menjadi pulih. Berbeda dengan fakih muqaddam, yang ketika dikasih makanan, yang ketika dikasih minuman, maka fakih muqaddam justru mati. Ini kan luar biasa. Luar biasa, maksudnya nggak umum lah, nggak umum manusia pada umumnya. Maka ketika dalam video yang sudah lewat, Bos Ayes Jazuli membahas fakih muqaddam matinya keselak, yaitu judul canda-candaan itu. Karena anehnya ya manusia sakit disuapin makanan ini kan dalam rangka agar membantu tersembuhkan sakitnya. Ini beda dengan fakih muqaddam, ketika sakit dalam kondisi fisik lemah, disuapin makanan justru seakan-akan ditegur. Anehnya kan negurnya setelah disuapi makanan. Ya, ini anehnya kan, kenapa suara gaib itu muncul setelah makanan itu terlanjur masuk ke mulut fakih muqaddam. Coba kalau memang benar-benar fakih muqaddam, kalau tidak dikasih makanan ini bisa hidup sangat lama, suara gaib itu harusnya munculnya sebelum makanan itu masuk ke mulut fakih muqaddam. Bukannya suara gaib itu muncul setelah makanan masuk ke mulut fakih muqaddam. Nah, ini kan karang-karangan ini biar sensasi, biar dianggap fakih muqaddam itu hebatnya luar biasa. Sekali lagi, kalau memang benar fakih muqaddam hanya karena sakit kemudian dikasih makanan menjadikan fakih muqaddam meninggal, andai kan tidak disuapin makanan, tidak kemasukan makanan, maka fakih muqaddam bisa bertahan hidup sangat lama. Seharusnya suara gaib itu muncul jangan setelah makanan masuk ke fakih muqaddam, muncul sebelum. Baru mau disuapin, baru suara gaib muncul. Jangan dikasih makan, nanti fakih muqaddam mati. Harusnya semacam itu. Biar menjadi bukti bahwa fakih muqaddam benar-benar bisa hidup berabad-abad. Ya kan? Nyatanya suara gaib itu muncul setelah makanan itu masuk ke mulut fakih muqaddam. Fakih muqaddam bukan manusia karena tidak lumrah sebagaimana manusia. Manusia ketika dikasih makanan dan minuman, ini fisiknya menjadi bertahan dan bisa menjadikan sumber kekuatan
dan itu adalah salah satu cara Allah menyambung umur manusia dengan dikasih rezeki berupa makanan dan minuman. Tapi berbeda dengan fakih muqaddam yang justru ketika dalam kondisi lemah fisik dikasih makanan, dikasih minuman, justru itu menjadikan sebab fakih muqaddam meninggal. Andaikan mulut fakih muqaddam tidak dimasuki makanan, maka fakih muqaddam bisa bertahan hidup berabad-abad. Itu kata suara goib. Entah suara goibnya siapa ya saya tidak tahu. Tetapi inilah kitab Ba'alawi. Apakah cerita ini benar? Saya yakin cerita ini benar. Maksudnya benar-benar ngarang. Aneh-aneh aja soalnya. Jadi ini benar-benar ngarang. Hanya membuat sensasi saja biar keren, biar fakih muqaddam dianggap sebagai tokoh luar biasa yang tidak sama dengan manusia pada umumnya. Itu saja. Jadi sekali lagi kesimpulan saya, sesuai penulisan kitab Ba'alawi, fakih muqaddam bukan manusia. Entah makhluk apa, saya tidak tahu. Yang jelas fakih muqaddam bukan manusia. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh umat muslim di Indonesia.